Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafar Septian Andriansyah ingin mengerjakan tugas remet biologi. Langsung saja ke materinya. Di sini ada faktor internal. Yang pertama itu ada gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, di mana pada tanaman mempengaruhi bentuk tubuh, warna, bunga, dan rasa buah. Selanjutnya ada hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuhnya. Nah, di sini ada jenisnya. Jenisnya itu dibagi 6. Yang pertama itu ada auksin. Berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Yang kedua itu ada giberlin. Berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Yang ketiga ada etilen, berperan untuk pematangan buah dan perontokan daun. Yang keempat tuh ada sitokinin, berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis, seperti merangsang pembentukan akar dan cabang tanaman. Yang kelima itu ada asam absisat, berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. Dan yang keenam tuh ada kaolin, berperan untuk proses organogenesis tanaman. Dan yang terakhir itu ada asam traumalin, berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal tuh di sini dibagi 5. Yang pertama tuh ada nutrisi. Nutrisi merupakan bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Yang kedua tuh ada cahaya matahari. Tanaman sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada ujung batang. Yang ketiga tuh ada air dan kelembaban. Air merupakan berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh. Kelembaban mempengaruhi keberadaan air yang dapat diserap oleh tanaman, mengurangi penguapan. Kondisi ini sangat mempengaruhi sekali terhadap pemanjangan sel. Kelembaban juga penting untuk mempertahankan stabilitas bentuk sel. Selanjutnya tuh ada suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Hal ini disebabkan karena semua proses dalam pertumbuhan dan perkembangan seperti penyerapan air, fotosintesis, penguapan, dan pernapasan pada tanaman dipengaruhi oleh suhu. Dan yang terakhir itu ada tanah. Tanah di sini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kondisi ditentukan oleh faktor lingkungan. Misalnya suhu, kandungan mineral, air, dan derajat keasaman atau pH. Oke, selanjutnya di sini ada pertumbuhan premier. Apa itu pertumbuhan premier? Pertumbuhan premier adalah pertumbuhan pada tumbuhan yang terjadi di ujung akar dan batang. Pertumbuhan premier pada akar dibagi menjadi 3. Nah, pertumbuhan yang pertama tuh pertumbuhan yang tersusun oleh sel-sel meristem atau berada di ujung akar, tepatnya di belakang tudung akar. Yang kedua tuh ada pemanjangan yang tersusun sel-sel dengan kemampuan memanjang dan membesar sehingga akar dapat menembus tanah. Yang ketiga tuh ada diferensiasi tersusun atas sel yang akan membentuk struktur dan fungsi khusus. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasannya tentang pertumbuhan premier pada batang. Pertumbuhan premier di batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, pemanjangan, dan diferensiasi. Meristem apikal di batang disusun dari sel-sel yang membelah pada ujung tunas.
Sementara pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel di batang terjadi di dalam antar ruasnya atau disebut dengan internodus. Terus ini ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah aktivitas sel meristem sekunder, lebih tepatnya meristem lateral, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan sekunder hanya bisa dijumpai pada tumbuhan dikotil. Pertumbuhan sekunder ditandai dengan bertambah besarnya kambium pada tumbuhan. Di sini ada contoh pertumbuhan sekunder. Yang pertama itu pada tumbuhan dikotil, tepatnya di jaringan meristem, yaitu di kambium, misalnya adalah batang pohon mangga, karet, dan alpukat yang semakin lebar. Terus yang kedua tuh ada sebelumnya disebutkan jika hanya tumbuhan dikotil saja yang mengalami proses pertumbuhan sekunder, sebenarnya pada tumbuhan monokotil ada yang mengalami proses ini, namun hanya sebagian saja. Contoh tumbuhan monokotil yang mengalami proses pertumbuhan sekunder adalah tumbuhan palem. Selanjutnya ada tahap pertumbuhan sekunder, dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sel-sel kambium vaskuler yang terletak di antara xilem dan floem, melakukan pembelahan ke dalam membentuk jaringan xilem sekunder. Sementara itu, sel-sel kambium vaskuler yang melakukan pembelahan keluar membentuk jaringan floem sekunder. Yang kedua, terjadi pembelahan sel kambium vaskuler yang membuat diameter batang bertambah, sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan pada kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Selanjutnya di sini ada fase embrionik. Jadi apa itu fase embrionik? Fase embrionik merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Nah, jadi selanjutnya ada tahap-tahap fase embrionik. Yang pertama itu ada tahap formula. Tahap formula, apa itu tahap formula? Tahap formula adalah fase embrionik, merupakan fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Terus selanjutnya ada tahap blastula. Tahap blastula adalah sel-sel marula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan yang kita kenal sebagai tahap blastula. Selanjutnya ada tahap grastula. Tahap grastula ini dibentuk lanjutan dari blastula ya. Pada tahap ini ditandai dengan pelekukan tubuh yang semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh atau gastrosol. Terus selanjutnya itu ada tahap grastula. Nah, yang selanjutnya ada tahap organogenesis. Tahap organogenesis merupakan proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang. Oke, selanjutnya itu ada fase pasca embrionik. Apa itu fase pasca embrionik? Pasca embrionik dimulai sejak hewan lahir atau menetas. Contoh fase pasca embrionik adalah metamorfosis. Metamorfosis yaitu proses perubahan bentuk secara tahap dari larva hingga menjadi dewasa. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna atau holometabola itu metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya fase pupa atau kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu, lalat, tawon, dan lebah. Selanjutnya ada metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Apa itu hemimetabola? Yaitu metamorfosis tidak sempurna atau
hemimetabola adalah perubahan bentuk yang tidak mengalami fase pupa. Jadi, pada fase ini hewan muda memiliki bentuk yang tidak jauh berbeda dengan hewan dewasa. Hanya saja ukuran dan kematangan organ reproduksinya berbeda. Contoh hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna adalah kecoa, capung, jangkrik, dan belalang. Sekian penjelasan dari saya, Muhammad Rizky Nagiansyah. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.